waktunya sebentar. Perkenalkan, saya dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis ingin mewawancarai kakak. Di sini saya akan mewawancarai kakak mengenai seks bebas di kalangan remaja. Pertanyaannya, menurut kakak bagaimana caranya agar para remaja terhindar dari seks bebas? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sinalinia Julita Pati. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Prodi Psikologi semester 4. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fenty. Saya akan menjawab wawancara dari saudara Valeria. Bagaimana cara menghindari seks di kalangan remaja zaman sekarang? Oke, jadi menurut saya cara menghindari seks di kalangan remaja zaman sekarang, jangan, karena semua sekarang sistem online dengan apalagi sekarang COVID-19 semuanya bergantung pada HP. Nah, lantas bagaimana? Tergantung dari lingkungan sekitar atau di dalam keluarga. Kalau orang tua tidak mengizinkan anaknya memegang HP dari usia masih kecil sampai sekarang, tapi sekarang kan sudah protokol, sudah COVID, biar semuanya serba online, apa segala macam. Nah, lantas bagaimana cara menghindari seks? Tergantung dari orang tua. Kalau orang tuanya kontrol anaknya terus, pasti seks itu akan ditarik sampai orang sudah tahu apa itu seks, sudah tahu itu sudah dewasa apa segala macam. Nah, karena sekarang apalagi di NTT kalangan orang asing seperti dari barat sudah masuk ke nah, ada banyak remaja-remaja yang saya lihat dari cara berpakaian, dari sopan santun apa segala macam, itu tergantung dari orang tuanya. Ada orang tua yang tidak memperhatikan anaknya sehingga seks itu terjadi pada orang. Nah, yang patut saya prihatinkan ada kemarin cerita, ada sebuah kejadian kemarin yang terjadi di provinsi NTT tentang pasangan suami istri yang menyuruh anak usia di bawah itu untuk melayani suaminya. Nah, itu istri kasih gaji ke anak 16 tahun untuk anak 16 tahun itu belajar seks. Nah, bagaimana menurut saya suami dari padahal istri yang turun. Nah, menurut saya anak-anak apa kekurangan dari segi ekonomi, kematian dari orang tua, jadi membiarkan orang mengajak dia untuk layani seks. Itu kan masih remaja 16 tahun. Nah, jadi menurut saya anak seks ini tergantung pada lingkungan keluarga. Mungkin itu saja hasil dari saya. Sekian dan ya. Saya Maria Domingo dari Teknologi Laboratorium Medis ingin bertanya tentang seks di kalangan remaja. Menurut Bapak, pandangan seks di kalangan remaja itu seperti apa? Menurut saya pandangan seks di kalangan remaja itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Ya, sisi positifnya itu, sisi negatifnya sebenarnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Misalkan remaja itu terjerumus di hal-hal yang tidak baik, yang mabuk-mabukan atau bahkan narkoba. Itu tuh pandangan tidak baik. Jadi sisi positifnya tuh remaja tuh harus menjaga pergaulannya di luar dan selalu mengikuti ibadah atau olahraga seperti itu supaya pikiran remaja itu yang mengarah ke hal-hal positif. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana cara menangani seks di kalangan remaja saat ini? Kalau cara menangani itu asalkan remaja itu harus berubah. Tentunya dengan adanya media sosial itu remaja itu harus beradaptasi, jangan mengakses situs-situs yang tidak baik, contohnya ini video-video porno atau hal yang berbau negatif. Mungkin itu dari saya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Pagi Kak,
Perkenalkan, nama saya Jas Francisco Mega Sotalua. Saya mahasiswa Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Hari ini saya akan mewawancarai kakak tentang topik yang kita ingin wawancarai, yaitu tentang pandangan seks bebas di kalangan remaja, Kak. Ya baik Kak. Kalau boleh tahu, kakak namanya siapa ya, Kak? Perkenalkan, nama saya Martinus Damulingama. Oh ya, Martonis dan Dingam. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama, Kak. ya. Menurut kakak, sudah sejauh mana kontribusi media sosial dalam hal ini memberikan edukasi tentang seks di kalangan remaja? Apakah sudah sangat baik atau malah sebaliknya, Kak? Kalau menurut dari saya Kak, Ya, ya. peran media sosial adalah sangat baik, di mana di dalam sudah banyak sekali menurut informasi tentang apa itu seks, Oh, bahaya dari seks di kalangan remaja, dan dampak dari seks itu tentunya sangat buruk bagi kesehatan mental remaja. betul sekali, Kak. Ya baik Kak. Kita ke pertanyaan kedua ya, sekaligus pertanyaan terakhir, Kak. Ya. Menurut kakak, mengapa sangat penting diberikan pemahaman tentang seks di kalangan remaja, Kak? Menurut saya Kak, sangat penting karena begitu pesatnya perkembangan teknologi yang membuat sangat mudah orang mengakses informasi-informasi seperti informasi soal video-video porno gitu tuh. Tetapi tidak semua orang akses hal yang baik. Oleh karena itu tidak perlu diberikan pemahaman lagi atau perilaku penyimpangan seks di minimalis dari dan dihindari. Oh, ya, baik, Mungkin Kak. itu dari saya Kak. Oh, ya, baik. Terima kasih ya, Kak. Ya. Mungkin hanya itu saja wawancara kita pada siang hari ini, Kak. Selebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kakak. Selamat siang, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat malam kakak. Selamat malam juga kakak. Jadi di sini saya Florida Rosita Purnamalon, jurusan Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya ingin mewawancarai kakak mengenai seks bebas di kalangan remaja. Jadi saya memilih kakak sebagai narasumber saya. Bisakah kakak memperkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Arsyifa. Baik, terima kasih kakak. Kita lanjutkan saja ke pertanyaannya. Jadi menurut pendapat kakak, apa faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja ini? Baik, jadi menurut saya faktor penyebab terjadinya seks bebas di kalangan remaja itu yaitu rendahnya kontrol diri. Ada juga rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya dari seks bebas. Ada juga nilai-nilai keagamaan cenderung berkurang atau kurang. Terus gaya hidup yang kurang baik dan keadaan lingkungan keluarga yang tidak memperhatikan sesama anggota keluarganya, terutama anak-anak ya. Menurut pandangan kakak, dampak apa dari seks bebas di kalangan remaja? Baik, jadi menurut saya dampak dari seks bebas di kalangan remaja itu munculnya kekhawatiran akan kehamilan, lalu adanya penyakit seksual, lalu remaja akan merasa menyesal dan bersalah. Ada juga sulit memiliki hubungan yang serius untuk kedepannya, lalu depresi dan kehamilan di usia muda, di mana dampak dari kehamilan di usia muda ini bahkan ada yang sampai remaja yang sampai melakukan aborsi, ada juga yang sampai melakukan bunuh diri karena saking stres atau depresi. Jawaban kakak sangat memuaskan. Terima kasih kakak, dan terima kasih juga telah meluangkan waktu menjadi narasumber. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Melania Rosita Nusni. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 TLM. Saya di sini ingin mewawancarai kakak mengenai seks bebas. Ini pertanyaan saya yang pertama, ini menurut kakak apa yang dimaksud dengan seks bebas? Oke, baik. Menurut saya, seks bebas merupakan kebebasan
melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh orang yang menentang atau saingkan dan mereka terikat dalam satu pernikahan yang suci. Hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan disebut seks bebas. Baik, pertanyaan yang kedua, ini bagaimana cara mengatasi seks bebas? Cara menghindari pergaulan bebas dengan benar dapat dilakukan yaitu 1. Memperkuat pendidikan anak. 2. Mempererat hubungan orang tua dan anak. 3. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. 4. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Yang 5. Memperluas pengetahuan. Baik, pertanyaan yang terakhir, ini adakah undang-undang yang mengatur tentang seks bebas? Ada pasal 417 ayat 1 berbunyi demikian, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya pidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Baik, terima kasih banyak Kakak. Siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Adik Cynthia Manu. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi TLM. Saya boleh minta waktunya sebentar Ibu? Boleh. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang seks bebas di kalangan remaja. Siap. Baik Ibu, kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Oke. Di sini saya punya 2 pertanyaan untuk Ibu. Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apa penyebab seks di kalangan remaja? Baik, saya menjawab. Menurut saya penyebab seks itu banyaknya, misalnya rendahnya kontrol diri dari remaja itu sendiri, kurangnya kesadaran diri dari remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, gaya hidup yang kurang baik, serta keadaan dari lingkungan keluarga. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apa saja dampak seks bagi remaja? Baik, dampak seks bebas yang pertama, remaja merasa menyesal dan bersalah terhadap kedua orang tuanya, munculnya rasa khawatir dan dalam kehamilan, dan penyakit seksual, depresi, serta kehamilan di usia muda. Baik Ibu, terima kasih karena sudah mau diwawancarai oleh saya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat malam Kak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Rosa Sylvia Bana. Saya di sini sebagai mahasiswa Poltekkes jurusan Analisis Kesehatan. Di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai seks bebas di kalangan remaja. Apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai? Iya, saya bersedia. Oke. Untuk pertanyaannya yang pertama, menurut Kakak apa yang menyebabkan sehingga seks bebas di kalangan remaja ini dapat terjadi? Penyebab dari seks bebas itu sendiri di kalangan remaja itu yang pertama adalah kurangnya perhatian dari orang tua, terus rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya dari pergaulan bebas itu sendiri. Yang keempat itu adalah nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang. Yang kelima adalah gaya hidup yang kurang baik. 6, rendahnya taraf pendidikan keluarga, dan juga yang terakhir mungkin adalah keadaan lingkungan keluarga. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Kakak akibat yang mungkin dapat terjadi dari seks bebas di kalangan remaja? Akibat yang sering terjadi itu, yang paling sering terjadi itu di kalangan remaja, yaitu kehamilan di luar nikah. Karena anak-anak remaja yang belum bisa untuk menjadi ibu dan belum cukup umur, dipaksa oleh keadaan untuk siap atau tidak siap. Kalau tidak siap kita harus, maksudnya kalau dalam remaja itu siap atau tidak siap ya kita harus tetap menerima, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, dan terima kasih atas kesempatan untuk saya wawancarai. Selamat malam. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rusyanto Yoram Amin. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Laboratorium Medis. Saya mendapatkan tugas untuk berwawancara dengan judul wawancara yaitu seks bebas. Sebelum kita masuk ke dalam wawancaranya, yang paling pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah menyiapkan waktu atau meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Sama-sama.
wawancara ini saya ada menyiapkan dua pertanyaan kepada kakak. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak, bagaimana seseorang terjerumus dalam seks bebas atau langkah awal apa yang membuat seseorang terjerumus dalam hal tersebut? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk tidak terjerumus dalam hal tersebut? Jadi ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menurut saya hal yang awal itu adalah hal ingin untuk mencoba berhubungan dengan hubungan seks bebas. Yang paling sering terjerumus dalam hal ini adalah remaja-remaja seperti kita ini. Kenapa? Salah satunya karena mereka terpengaruh dengan lingkungan mereka yang menimbulkan kebiasaan mereka sehingga terjerumus ke dalam seks bebas. Jadi terpengaruh dengan lingkungan itu, misalnya dalam remaja pasti ada yang namanya pergaulan. Dari pergaulan itu kita bisa terjerumus ke dalam sebuah rumpunan yang disebut dengan seks bebas. Salah satu contohnya seperti seseorang yang dibully setiap hari karena belum pernah melakukan hal tersebut, seperti menggolok dia, bahkan tidak mau berteman dengan dia sebab dia masih bocah yang belum pernah melakukan hal tersebut. Jika dikatakan seperti itu, sebagai remaja pastilah timbul rasa ingin mencoba hubungan seks itu, terpengaruh dengan olokan temannya. Dari situlah dia mulai belajar untuk mengetahui hal-hal tersebut dengan cara menonton video porno atau melihat foto-foto yang berbau seks, sehingga mulai timbul kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Maka kalau sudah jadi kebiasaan seperti menonton dan melihat foto-foto porno, mereka akan menjadi terbiasa dan akan melakukan hal tersebut dalam kehidupan mereka. Jadi sekian, mungkin itu saja dari saya. Kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk tidak terjerumus dalam hal tersebut? Menurut saya caranya cuma satu, yaitu menghindar agar tidak terjerumus dan memilih pergaulan yang sehat dengan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya dalam wawancara ini. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak. Ya, sama-sama. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Novita Fahim, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya izin mewawancarai Kakak. Apakah bisa Kak? Iya, bisa. Yang pertama, apa pengaruh seks bebas bagi pendidikan? Menurut saya, seks bebas sangat berpengaruh bagi pendidikan. Yang pertama, hilangnya harga diri. Yang kedua, prestasi menurun. Yang ketiga, hamil di luar nikah. Yang keempat, tekanan batin. Dan yang kelima, terjangkit penyakit. Yang kedua Kak, apa saja dampak buruk seks bebas? Menurut saya, seks bebas itu sungguh tidak ada manfaatnya selain di bidang agama memang mutlak dilarang, di bidang kedokteran pun sama, tidak dianjurkan, bahkan dihindari, karena seks bebas hanya akan membawa dampak negatif seperti HIV/AIDS.